Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah mikroekonomika, dan pada pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang proses produksi, di mana kita akan menelaah tentang tingkah laku perusahaan. Materi pertemuan ini saya bagi menjadi dua bagian dan kita mulai membahas pada bagian yang pertama. Pertama kita lihat apa yang dimaksud dengan produksi. Fokus analisis adalah produksi, yaitu proses di mana input dikombinasikan, diubah menjadi output. Kita ingat ini yang bagian atas adalah pasar barang dan yang bawah itu adalah pasar input atau faktor produksi. Jadi yang atas itu adalah pasar output yang berupa barang dan jasa. Perusahaan membutuhkan atau meminta faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal di pasar input. Perusahaan juga mensuplai barang dan jasa pada pasar output. Apa itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu organisasi yang memutuskan untuk memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi permintaan. Kebanyakan perusahaan hadir karena tujuan keuntungan, dan tentu saja produksi tidak dibatasi oleh perusahaan, artinya banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, dan juga banyak terdapat perbedaan di antara mereka. Perbedaan penggunaan teknologi, perbedaan penggunaan input, dan juga mungkin kualitas barang yang dihasilkan. Persaingan sempurna. Persaingan sempurna adalah suatu struktur industri di mana terdapat banyak perusahaan. Setiap perusahaan relatif kecil dibanding dengan total industrinya. Perusahaan itu memproduksi produk-produk yang identik, dan tidak ada perusahaan yang cukup besar yang mempunyai kendali terhadap harga. Produksi yang identik itu mempunyai implikasi bahwa konsumen itu tidak peduli siapa yang memproduksi. Yang penting produknya itu sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada perusahaan yang cukup besar yang punya kendali terhadap harga, artinya perusahaan-perusahaan itu bukan penentu harga. Dia adalah penerima harga, price taker, dia mengikuti harga yang berlaku di pasar. Dalam industri yang bersaing sempurna, pesaing baru dapat secara bebas keluar dan juga bebas masuk pasar. Jadi kalau dilihat ada keuntungan yang menarik, mereka akan masuk pasar. Tapi ketika sudah tidak lagi menguntungkan, dia juga bebas untuk keluar pasar. Kemudian produk-produk yang homogen. Produk homogen artinya produk-produk yang tidak terdiferensiasi. Produk yang identik, yang tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Makanya ini implikasinya tadi, bahwa konsumen itu tidak peduli siapa yang memproduksi. Kalau dia jual lebih rendah dari harga yang berlaku di pasar, ya diserbu. Kalau lebih tinggi, ya pindah ke toko sebelah. Nggak ada yang mau beli. Jadi pada pasar bersaing sempurna, individu perusahaan adalah penerima harga. Perusahaan tidak punya kendali terhadap harga, jadi harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Jadi kalau kita lihat di sini di pasar itu kan berlaku supply demand. Pada keseimbangan tuh harga $2,45 per bushel. Nah di situ maka representatif perusahaan bersaing, ya,
Itu tercerminkan dari kurva yang di sebelah kanan, di mana kurva permintaannya itu berupa garis horizontal pada harga 2,45. Jadi perusahaan yang berada pada pasar bersaing sempurna itu tidak bisa menentukan harga. Jadi perusahaan bersaing sempurna menghadapi kurva permintaan yang elastis sempurna. Ini apa artinya? Kalau dia jual lebih mahal, orang nggak ada yang beli. Kalau dia jual lebih murah dari harga keseimbangan pasar, orang buru-buru nyerbu, semua orang menyerbu. Itu implikasinya. Tingkah laku perusahaan yang memaksimumkan keuntungan. 3 keputusan yang harus dibuat oleh perusahaan. Pertama, berapa banyak output yang harus dipasok, yang harus diproduksi, yang harus disuplai. Yang kedua, teknologi mana yang harus digunakan. Itu teknologi yang efisien dan efektif. Efisien artinya dia memproduksi barang yang diinginkan oleh masyarakat dengan biaya yang paling murah. Efektif artinya dia memproduksi barang yang diinginkan oleh masyarakat dengan sumber daya yang lebih sedikit. Yang ketiga, berapa banyak setiap input yang dibutuhkan. Itu tergantung pada harga input. Keuntungan dan biaya-biaya ekonomi. Keuntungan ekonomi adalah perbedaan antara penerimaan total atau total revenue dengan biaya ekonomi total atau total economic cost. Di keuntungan ekonomi, penerimaan total dikurangi biaya ekonomi total. Penerimaan total adalah jumlah yang diterima dari penjualan satu produk. Jadi kalau harganya ketahuan, jumlahnya tertentu, maka penerimaan total bisa dihitung. Yaitu Q jumlahnya, berapa ton, kemudian harganya per ton berapa. Maka itu penerimaan total. Sedangkan biaya total atau biaya ekonomi total adalah total dari biaya real yang dikeluarkan. Jadi benar-benar yang biaya yang dikeluarkan dari saku Anda itu biaya real. Ya, out of pocket cost. Yang kemudian yang kedua adalah tingkat penggunaan modal normal, karena biasanya perusahaan itu minjem modal. Maka dia harus punya pengembalian biaya modalnya. Kemudian juga biaya kesempatan setiap faktor produksi. Kalau faktor produksinya dia sewa, berapa biaya sewanya? Kalau faktor produksinya dia bayar, berapa opportunity cost dari faktor produksi tersebut? Pertama biaya tenaga kerja dia sendiri, biaya manajerial. Jadi maksudnya berapa biaya kesempatan dia itu. Nah kalau dia keberapa, artinya kalau dia jadi pengusaha, kemudian kalau dia bekerja, berapa pendapatannya? Nah karena dia nggak bekerja, karena dia berusaha, dia nggak bekerja, itulah biaya kesempatan setiap faktor produksi. Biaya kesempatan dari manajer, itu harus dihitung, itu biaya ekonomi. Keuntungan dan biaya ekonomi, tingkat pengembalian rate of return. Ini sering dirujuk sebagai hasil investasi, yaitu aliran pendapatan bersih yang diciptakan oleh suatu investasi yang dinyatakan dalam persentase dari total yang diinvestasikan. Jadi kalau total investasinya 1 miliar, kemudian keuntungannya 100 juta per tahun, maka rate of return-nya itu adalah 100 juta per 1 miliar, jadi 10%. Tingkat pengembalian normal atau normal rate of return, yaitu suatu tingkat pengembalian modal yang hanya cukup untuk menjaga agar pemilik dan investor puas. Bagi perusahaan yang bebas risiko, tingkat pengembalian normal hampir sama dengan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang bebas risiko. Ya, biasanya memang rujukannya itu tingkat pengembalian normal itu rujukannya adalah buat tingkat suku bunga bank. Bunga yang mana? Di sini misalnya suku bunga dari obligasi pemerintah. Berapa suku bunga obligasi pemerintah? Nah, itu yang paling aman, obligasi pemerintah.
Biaya yang benar-benar dikeluarkan out of pocket cost sering dirujuk sebagai biaya eksplisit atau biaya akuntansi. Biaya ekonomik sering dirujuk sebagai biaya implisit, implicit cost, termasuk seluruh biaya kesempatan faktor produksi, opportunity cost dari semua faktor produksi. Karena misalnya lahan juga punya opportunity cost. Kalau selama ini dia menghasilkan padi, kemudian dia gunakan untuk membangun pabrik, lokasi pabrik, maka opportunity cost dari lahan itu sebenarnya penghasilan lahan untuk produksi padi yang hilang karena lahan dipakai untuk lokasi pabrik. Nah, ini contoh perhitungan penerimaan total, biaya total dan keuntungan. Investasi awal 20.000. Tingkat suku bunga pasar yang tersedia itu 10%. Kalau total revenue 3.000 sabuk dikali $10 masing-masing itu kan 30.000. Biayanya beli sabuknya dari supplier itu 15.000. Buat biaya tenaga kerja itu 14.000. Normal return atau opportunity cost of capital itu 10%. 20.000 kali 10% itu 2.000. Kalau dijumlahin itu kan 31.000. Padahal penerimaannya itu cuma 30.000. Maka itu profit adalah penerimaan total dikurangi cost, jadi minus 1.000. Jadi rugi 1.000. Itu Anda bisa bayangkan bagaimana perhitungan-perhitungan biaya dan keuntungan pada satu perusahaan. Karena ketika normal return dari opportunity cost of capital itu dihitung, ini juga belum dihitung itu bagaimana opportunity cost dari manajer atau dari pemilik. Dia juga sebenarnya bisa bekerja menghasilkan uang 20.000 dengan berusaha jual sabuk ikat pinggang ini dengan modal 20.000, maka sebenarnya dia tidak untung. Saya kira untuk ke bagian pertama kita cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan pada bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.